wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah pada pagi menjelang siang ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam pertemuan yang penuh berkah, yaitu dengan kita belajar pendidikan agama Islam. Salawat dan salam pada Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW. Mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Kalau yang masuk hari ini season berapa? Si dua, Pak. Season 2, berarti dari nama yang atas atau nama yang bawah? Bawah. Dari nomor 21? Ya. Oke. Samuel Sanda Sania, Safira Putri, Siti Aisyah, Syarifah Nur Hafina, Tiara Dewi Febri, Fiarel Huda, Wilda Mufida, Zahwa Apriliani, Zelfa Aura Amelia. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan kalau ada sampah-sampah yang ada di depan kita dibuang dulu biar kita benar-benar siap untuk belajar. Ya, Pegang nggak guys? Pegang nggak guys? ya. Siap untuk belajar semuanya ya? Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin kalian melihat video di PPP yang akan kita saksikan bersama-sama. Sebuah pusdiklat DAI di Bandung, Jawa Barat membuat warga resah. Pimpinan pusdiklat tersebut mengaku sebagai seorang nabi. Warga mendatangi pusat pendidikan dan pelatihan atau pusdiklat DAI di Cijaura, Buah Batu, Bandung. Mereka menuntut agar pusdiklat dibubarkan karena pimpinan pusdiklat DAI itu, Abdul Rashid, mengaku sebagai seorang nabi. Oke. Terdengar videonya? Terlihat jelas? Oke. Bapak minta komentar dari Zelfa Aura Amelia. Mana Zelfa? Ya. Gimana Zelfa? Apa komentar tentang video dari Zelfa? Ya, tentang Nabi palsu. Oke. Kira-kira kalau video itu yang Bapak tampilkan, kira-kira pembelajaran kita hari ini apa? Nabi Rasul. Tentang? Coba, apa yang jelas? Tentang Nabi, ya. Oke, yang lain lebih itu udah mulai mana? Tentang dakwah. Yang ada hubungannya yang di atas Nabi apa? Rasul. Berarti pembelajaran kita hari ini tentang apa? Nabi Rasul. Iman kepada Rasul Allah. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang iman kepada Rasul Allah. Ya, silakan ya. Kita semua mempersiapkan diri, buku boleh, rekannya juga boleh, ataupun segala hubungan yang ada hubungannya dengan iman kepada Rasul.
pertanyaan di situ. Apakah Anda kenal dengan Nabi Muhammad? Kenal? Dari mana kita mengenalnya? Quran. Dari Quran. dari teman? Dari Al-Quran, ya, dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Karena ternyata Al-Quran itu isinya lebih dari 50% isi Al-Quran itu adalah tentang sejarah. Tentang sejarah para nabi-nabi sebelumnya. Masuklah di situ nanti Nabi Muhammad. Kemudian, kalaulah seandainya Rasul itu tidak diutus oleh Allah ke bumi, kira-kira bagaimana keadaan umat manusia hari ini? Kalau tidak ada Rasul, gimana? Kalau tidak ada Rasul, mamanya diutus di dunia ini, zaman jahiliyah itu, bayangkan kalau seandainya tidak ada Rasul, bagaimana, apa yang terjadi kira-kira? Banyak maksiat. Banyak Gimana? maksiat. Gimana? Banyak maksiat. Banyak Maksiat. maksiat, ya. Kemudian, bisakah umat manusia kira-kira mengenal Allah tanpa adanya Rasul? Tidak bisa. Maka mesti ada seorang Rasul. Jadi adanya Rasul diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini, salah satu tujuannya adalah agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, indikator yang akan kita capai adalah, coba baca. 1. Menelaah iman kepada Rasul-Rasul. 2. Menyampaikan cara beriman kepada Rasul-Rasul. Ya, ini dia dua materi kita yang hari ini. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Silakan membaca. Oke, lanjut. Hah? Belum nampak. Oke. 2. Siswa mampu berperilaku jujur, amanah, dan tawhid sebagai implementasi pemahaman siswa terhadap cara beriman kepada Rasulullah Allah. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, ya, sebelum kita masuk kepada materi, ya, siapa yang kita idolakan hidup di dunia ini? Muhammad. Nabi Muhammad. benar dari hati itu? Ya. Oke, baik. Kita lihat video ini terlebih dahulu. Saya ingin bertanya, apa hukumnya menggemari menyukai film Korea? Orang Korea ini kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka hatinya kepada orang kafir, maka tontonlah Qori-Qori'ah. Cari di YouTube Qori'ah. Banyak Qori'ah di sana. Bagi anak-anak gadis Qori'ah. Yang anak lajang jangan menengok Qori'ah. Ayatnya tak ingat, buka Qori'ah ingat. Yang lajang tontonlah Qori-Qori. Jangan lagi ditonton itu sinetron Korea. Rusak, nanti pas mau sakratul maut datang dia rame-rame. Apa yang selalu kita tengok, apa yang selalu kita dengar, itulah yang akan datang waktu kita sakratul maut. Oke. Ada yang idolakan Lee Min Ho? Jangan mah Lee Min Ho ada Korea. Ya, kita boleh menyukai sesuatu, tapi jangan sampai sesuatu itu mengalahkan cinta kita kepada Allah, mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah. Ya. Bahkan mencintai orang tua pun tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Sehingga
Rasulullah itu pernah ditanya siapa yang mesti saya cintai di dunia ini ya Rasulullah? Allah. Kemudian siapa? Rasulullah. Cinta kepada yang lain itu bagaimana? Jadikan cinta kita kepada sesuatu tersebut selain Allah adalah jalan bagi kita untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Boleh cinta kepada harta? Boleh. Suka kepada harta? Oh Pak, saya suka kali mobil Pajero Pak. Pengen rasanya punya mobil Pajero Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi bagaimana? Jadikan cinta kita kepada harta itu adalah jalan kita cinta kepada Allah. Nah, bagaimana kalau nanti punya mobil Pajero, ada teman kita yang jalan kaki, bawa. Ini langkah-langkah pembelajaran kita. Dalam pembelajaran nanti yang harus Anda lakukan adalah membentuk siswa menjadi dua kelompok. Ya, nanti ada kelompok kiri, ada golongan kiri dan ada golongan kanan. Ya. Kemudian siswa menonton video yang ditampilkan, nanti ada video materi yang akan Bapak sampaikan. Kemudian yang ketiga mengarah dan membimbing dan mengatur siswa dalam berdiskusi. Jadi Anda nanti berdiskusi, kelompok kiri dengan kelompok kanan berdiskusi. Kemudian nanti mempersilakan kepada siswa pada setiap kelompok mengidentifikasi dan menggali berbagai literasi untuk menjawab persoalan yang dibahas. Jadi persoalan kita sekarang iman kepada Rasulullah, pengertiannya, kemudian pembahasan setelahnya itu nanti silakan dicari di buku boleh. Buku lain juga boleh, melalui video yang Bapak tampilkan juga boleh, ditambah literasi-literasi yang lain juga boleh. Nah, kemudian siswa diminta untuk membuat ringkasan sebagai hasil diskusi kelompok. Nanti kalau setelah berdiskusi, kemudian hasil diskusinya itu dipresentasikan di depan. Kemudian kalau yang berdiskusi, yang menyampaikan diskusi itu, setelah dia menyampaikan diskusi, yang lain boleh bertanya menanggapi. Kemudian siswa diminta untuk menampilkan presentasi, kemudian guru dan siswa berkolaborasi menyimpulkan materi. Setelah nanti berdiskusi, kita bersama-sama menyimpulkan materi, kemudian ada soal yang akan kita selesaikan. Oke, nanti terakhir ada soal. Oke, ini video tentang materi kita pada hari ini. Silakan dibuka kertas ditulis secara oret-oret. Yang walaupun kita dulu tidak berkelompok, tapi yang intinya ini adalah kelompok kiri, ya, ini kelompok kanan, ya. Pengertian Nabi dan Rasul. Dari segi bahasa, kata Nabi berasal dari bahasa Arab, yaitu An-Nabi, yang merupakan turunan dari lafaz An-Naba atau artinya berita. Nabi yang membawa berita, kabar dan wahyu kepada kaumnya, sedangkan Rasul mempunyai arti utusan. Itu materi kita yang disampaikan di slide tadi. Silakan ditambahkan materi, boleh ditambahkan dari referensi, kemudian literasi yang lainnya, boleh yang melalui internet juga boleh. Silakan ditambahkan sebelum nanti Anda mempresentasikan apa yang menjadi ringkasan Anda, kemudian buat teman-teman kita paham dengan apa yang kita sampaikan, kemudian teman-teman nanti akan memberikan komentar. Boleh memberikan komentar, boleh memberikan pertanyaan. Kalau komentar itu seperti ini. Contoh, A menyampaikan tentang jumlah para nabi dan rasul. Kemudian setelah dia menyampaikan jumlah para nabi dan rasul, kemudian Anda komentari, kata Anda, wah, menurut bacaan saya tidak seperti itu. Nah, jumlah nabi dan rasul itu bacaan seperti ini. Nah, itu boleh komentar. Dan kalau pertanyaan, ya, apa yang tidak paham boleh nanti ditanyakan. Ya, oke, itu saja. 5 menit ya untuk menambahkan ringkasan. Untuk menambahkan ringkasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang iman kepada Rasul Allah. Nabi berasal dari bahasa Arab
menghormatinya dari tempat yang tinggi. Pengertian Nabi adalah seorang manusia dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada kaum manusia. Sedangkan Rasul berasal dari bahasa Arab risalah yang artinya menyampaikan. Pengertian Rasul adalah manusia Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Sudah selesai kan? Sudah. Oke, silakan yang lain tambahkan. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umat ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Silakan. Sifat wajib Rasul adalah yaitu as-sidiq, yang berarti Rasul selalu benar. Al-amanah yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Ketiga, at-tabligh yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Yang keempat, al-fatanah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Adapun sifat mustahil Rasul juga ada empat, yaitu yang pertama yaitu mustahil Rasul itu bohongan atau dusta. Yang kedua, al-khianah yaitu mustahil Rasul itu khianat. Yang ketiga, al-iman yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran kepada keluarga, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Perbedaan Nabi dan Rasul yang pertama yaitu Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, sementara Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Ya, rasanya pemaparan hasil diskusi sudah cukup. Silakan kepada audiens untuk memberikan tanggapan, boleh, pertanyaan juga boleh. Jadi sebutkan nama dan sebutkan isi pertanyaan itu. Ya, silakan. Ya, dan coba satu-satu dulu berarti. Oke, satu-satu dari sini. Perkenalkan, nama saya Wilda Mufida. Saya ingin bertanya, coba sebutkan bukti-bukti sejarah bahwa Rasul itu as-sidiq, amanah, tabligh dan fatonah. Oke. Silakan. Pertanyaan satu lagi, tadi ada dua orang bertanya. Perkenalkan, nama saya Nurhayani. Saya ingin bertanya, mengapa kita sebagai seorang umat Muslim harus beriman kepada Rasul dan Nabi? Bukti sifat as-sidiq yang berada pada Nabi Muhammad itu terdapat pada Quran Surat Maryam ayat 19 ayat 1 surat 19. Terus kalau yang amanah buktinya Quran Surah Asy-Syura ayat 106 sampai 107. Kalau untuk tabligh Bukan surat Al-Maidah ayat 67 dan 46. Pertanyaan yang kedua, dijawab. Mengapa kita harus sebagai manusia itu harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Nah, ini yang laki-laki lagi nih yang bersuara. Kenapa nih? Rasulullah SWT itu merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari iman yang terdapat kesinambungan. Tepuk tangan untuk kelompok tadi. Silakan dulu. Sama ya, kita apresiasi yang mereka menyampaikan presentasi. Nah, jadi suatu waktu kita jangan presentasi semuanya nanti. Apalagi nanti kalau kalian di bangku kuliah, apalagi kuliahnya di universitas yang ternama yang bagus untuk kita presentasi. Presentasi itu di depan. Jadi presentasi itu adalah ada nanti pakai slide PPT yang ditulis itu cuma poin-poinnya saja. Contoh, iman kepada Rasulullah. Iman adalah percaya
Yang ditulis di mana? Tapi setelah itu Anda jelaskan. Nah, itu yang dimaksud dengan presentasi. Kita tidak membaca, tapi tidak apa-apa. Kita harus segala sesuatu kita harus mulai dari kecil dulu kan, mulai dari hal yang mudah dulu. Itu presentasi nanti itu dijelaskan. Makanya kalau untuk presentasi kita harus banyak apa? Membaca. Banyak membaca, banyak paham. Orang yang banyak pahamnya maka dia berbicara itu tidak akan melantur. Dia tidak akan mengulang-ulang apa yang dia sampaikan. Jadi ciri-ciri orang yang sedikit baca itu sekali diulang baca itu diulang lagi dan lagi, apalagi sampai diulang beberapa kali kan. Tuh. Kemudian juga yang bertanya tadi bagus pertanyaannya, sangat ada keterkaitan dengan pembelajaran kita. Pertanyaan yang pertama tadi, apa bukti sejarah bahwa Rasul itu bersifat fikih, amanah, tabligh dan fasada? Nah, setiap pertanyaan itu harus digarisbawahi. Yang ditanyanya adalah sejarah. Berarti kalau sejarah dia menyampaikan tentang dia ingin kisah. Apa kisahnya Nabi Muhammad? Yang pertama dia jujur. Ya. Nabi Muhammad itu dulu di Mekah itu kan rata-rata masyarakatnya kerjanya apa? Berdagang. Nah, Nabi Muhammad itu kalau dia tidak pergi berdagang, maka orang yang berdagang itu menitipkan harta kepada Nabi Muhammad. Tapi dulu kan tidak ada bank kan? Orang nyimpan uang, nyimpan emas itu di rumahnya. Nanti kalau nanti dia pergi berdagang, berbulan-bulan dia pergi berdagang, maka dititipkannya emasnya, uangnya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jujur. Dititipkan harta tidak berkurang sedikit. Itu Nabi Muhammad. Kalau dia berdagang, maka dia pun jujur. Ya, mama, ini kamu mau jual $1. Ya, dia akan sampaikan berapa modal $1 ini, maka itulah yang dia sampaikan kepada pembeli. Namanya $1 modalnya 5.000. Ya, dia jual namanya 7.000. Maka ketika ada orang bertanya, saya menjual $1 ini 7.000. Nah, ditawar oleh orang namanya 6.000 ya. Nah, dia sampaikan secara jujur, saya beli ini 5.000. Sementara saya berdagang dari Mekah. Sekarang saya tanya lagi kepada Bapak, kalau saya modal saya 5.000, kemudian saya jual 7.000, pantas apa tidak? Kalau seandainya pantas, Bapak silakan beli. Nah, seperti itu Nabi Muhammad. Sidik, amanah, tabligh, apa lagi? Apa fikatona? Cerdas. Nah, cerdas. Apa bukti Rasulullah cerdas? Apa bukti Rasulullah cerdas dalam sejarah? Tidak bisa membaca, tidak bisa itu bukti Rasulullah cerdas, bukan karena dia bodoh. Zaman jahiliyah itu di Mekah itu, ya, bukti orang pintar itu, orang cerdas itu apa? Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, itu bukti orang cerdas. Kalau sekarang apa? Kebalik kan? Kalau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, buktinya dia orang bodoh. Kalau dulu tidak. Apa buktinya? Bukti lainnya, kenapa kita bisa mengatakan kalau orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis pada masa Rasulullah itu orang yang cerdas dan orang yang pintar? Karena apa? Ketika ada sesuatu yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan, maka langsung masuk ke dalam otaknya, langsung masuk ke dalam hatinya, langsung dipraktekkan. Kira-kira kalau ada orang seperti itu, nih, Bapak lagi mengajar, apa yang Bapak sampaikan itu masuk langsung ke otak dia. Perlu nggak dia menulis lagi? Untuk apa dia menulis lagi kan? Untuk apa dia membaca lagi? Yang apa ditengoknya saja langsung masuk. Buktilah Rasulullah itu. Saking cerdasnya Rasulullah. Sahabatnya saja ketika dipanggil oleh Rasulullah, ada wahyu ini turun, dibacakan oleh Rasulullah. Ya, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masuk langsung. Coba kita sekarang. Coba nanti. Bapak tugaskan minggu depan hafal ya surah An-Naba. Besok datang Ustaz. Saya
ayatnya Pak. Pak, saya 3 ayat ya Pak. Saya alhamdulillah Pak. 1 ayat Pak. Minggu dapat 1 ayat. Inilah bedanya kita dengan umat-umat terdahulu. Jadi bukan ayatnya. Jangan kalian Anda kira Rasulullah itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu ayat, bukan. Itu adalah bukti kecerdasannya. Bukti kecerdasannya. Jadi kalau ada orang yang mengkritik Nabi Muhammad, itu bodoh, apa yang membaca, apa yang menulis, itu bukan karena kebodohan, tapi karena kepintarannya. Buktinya sahabat-sahabat yang lain, orang-orang pada masa itu banyak yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, tapi mereka ilmunya bagus. Jadi itu pembelajaran kita pada siang hari ini, ya, tentang iman kepada Rasulullah. Kita simpulkan dulu pembelajaran kita. Silakan, 1 orang dari yang akhwat, 1 orang dari yang ikhwat. Nah, silakan. Yang tadi yang nggak sempat tampil kan, yang golongan kiri ya. Nah, golongan kiri, bukan neraka maksudnya, tidak. Yang sebelah kiri Bapak. Silakan. Ya, silakan disimpulkan. Ya. Jadi yang dapat disimpulkan dari pelajaran kita hari ini yaitu kita dapat mempelajari tentang iman kepada Rasul dan perbedaan Rasul dan Nabi, lalu sifat-sifat Rasul dan sifat-sifat baik. Ya. Oke. Tepuk tangan. Oke. Silakan, apa kira-kira kesan-kesannya dalam proses belajar kita hari ini? Bapak minta ini untuk refleksi. Silakan di belakang. Yang ketiga di belakang itu, ya. Salah satu boleh, tiga-tiganya juga boleh. Ya. Misalnya menyenangkan. Oke, tepuk tangan juga. Oke. Bahwa sebelum kita menutup pembelajaran, ya, nanti kita akan mengerjakan soal-soal latihan. Jadi soal-soal latihan ini nanti yang pertama adalah untuk menguji kesiapan kita untuk pembelajaran berikutnya. Nah, kemudian ada juga nanti kita mengerjakan soal. Soal itu adalah tujuannya adalah untuk mengevaluasi tercapai tidak tujuan pembelajaran kita hari ini. Soal nomor 1, ya, langsung isi A, B, C, D atau E ya. Soal nomor 1. Oke. Berikut merupakan ciri orang beriman kepada Rasul Allah. Nah, berarti ciri orang beriman kepada Rasul Allah. A. Berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam karena merupakan Rasul yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. B. Membaca kitab Injil setelah selesai membaca Al-Quran. C. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. D. Ikut serta dalam merayakan kenaikan Isa Al-Masih bersama kaum Nasrani. E. Disiplin dalam melaksanakan tugas sehari-hari meskipun tidak terlihat oleh orang tua dan guru. Naikkan kertasnya seperti kita ranking 1. Wah, ranking 1 biar tidak diubah. Oke, silakan naikkan kertasnya, naikkan. Oke ya. Oke, supaya tidak dirubah. Oke, tidak ada yang berubah, tidak ada yang menurunkan, naikkan saja. Oke, kita ulangi lagi. Ciri orang beriman kepada Rasulullah apa? C. Apa? C. Ada yang jawab A? Jujur. Ada yang jawab B? Ada A. Yang jawab B? Coba tunjukkan yang B. Tidak ada. Yang jawab C? Yang jawab D? D. Tidak ada. Yang jawab E?
Jawabannya adalah C. Ya. Kalau A tadi berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Kita meyakini Nabi Isa itu bukan cukup dia sebagai seorang nabi dan rasul. Cukup yakin saja. Ya Allah, saya yakin kok Nabi Isa itu seorang rasul. Udah itu aja. Ya, berarti semuanya nilainya 100. Berarti kalau 100 nilainya berarti paham dengan apa yang dipelajari pada hari ini. Jadi, balik Bapak ingatkan kepada anak-anak semua, ya, Rasul itu adalah teladan, ya, idola, ya. Apapun dalam rutinitas dan kehidupan kita, maka jadikan Rasul itu sebagai sandaran, idola, ataupun yang menjadi rujukan kita. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini, ya. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Ya, silakan bersiap-siap untuk pembelajaran berikutnya. Ya, kita tutup dengan baca doa. Doa untuk Rasul Majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.